Oke, back to IT Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita kembali lagi di obrolan ya, obrolan santai lah. Tapi ya ada manfaatnya insya Allah ya. Insya Allah. Jadi gini, hari ini nih kita mau bahas satu ya penting sih sebenarnya ya, tapi di luar materi ya, di luar materi belajar, mungkin lebih ke masa depan nanti ya, gimana setelah nanti kalian lulus nih sebagai siswa SMK terus pengen bekerja gitu sesuai bidangnya, terutama di TKJ ya, jurusan TKJ. Apa sih yang harus dipersiapkan, entah itu skillnya, kompetensinya, atau mentalnya ya. Nah, kali ini saya udah sama dua guru kalian juga ya di TKJ, tapi mereka bapak-bapak ini nih berpengalaman lah, sebelum jadi guru tuh emang kerja di bidang networking gitu. Nah, sekarang saya udah ditemenin sama Pak Zaki sama Pak Herul ya. Pak Herul udah divaksin kan ya? Pak Zaki juga ya? Alhamdulillah kita aman nih. Udah aman. Mau ngomong apa, Pak? Jadi kita langsung aja sih ke ininya ya, apa yang mau kita bahas. Jadi gini, Pak Zaki, Pak Herul kan dulu kerja di bidang networking ya. Terus juga kebetulan Pak Zaki sama Pak Herul ini nih alumni SMK juga ya, jurusan TKJ gitu kebetulan. Ya nggak kebetulan sih ya, udah takdir lah itu mah. Ya udah kebenaran. Nah, jadi saya tuh tertarik untuk bahas ini nih. Jadi mungkin Pak Zaki dulu deh ceritain dulu pernah bekerja di perusahaan networking yang kayak gimana. Pak Heru juga. Pak Zaki dulu, ya, Pak Zaki ke belakang dulu. Jangan. Gimana Pak Zaki? Sebelumnya Bapak bekerja di perusahaan internet service provider yang ada di Bogor. ISP ya? Iya. Gak perlu disebutin namanya ya? Iya, gak perlu Pak. Terbooming. Ketika lulus itu sebenarnya saya pertama ditempatkan sebagai technical support, teknisi lapangan. Iya, yang masang-masang perangkat-perangkat. Nyeting lah ya, konfigurasi gitu ya. Kalau nggak salah sih kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan itu. Kemudian dipindahkanlah divisinya ke bagian sysadmin. Sysadmin itu bagian lebih ke konfigurasi server kayak gitu sih. Nah, kalau Pak Herul gimana, Pak? Di OB bukan? Bukan deh, Pak. Kalau Pak Herul gimana, Pak? Kemarin tuh sebelum jadi guru ya, turun gunung kan jadi guru. Sebelum jadi guru saya ngojek dulu. Iya. Enggak. Dulu sebelum pas saya masih kerja di SP, ya benar, saya bagian di teknisinya. Jadi ibaratnya lapangan berarti ya, Pak, main bola. Jadi kita kan tahu orang lapangan itu adalah ujung tombak si perusahaan kan. Iya. Jadi berbagai macam hal lah yang saya dapatkan. Mungkin Pak Zaki juga selama 3 bulan tuh ngerasain tuh gimana. Kalau Pak Zaki 3 bulan ya tadi ya, di lapangannya ya. Kalau saya 3 tahun. 3 tahun. Terus gimana, Pak? Saya dulu, Pak Zaki dulu. Ya tadi di lapangan tuh ngapain, Pak? Nyabutin rumput apa gimana? Kalau di lapangan biasanya sih saya kan tergantung ya. Kalau misalkan apa gini, kalau saya kan belum pernah kerja di perusahaannya, Pak ya. Saya kan kerja di perusahaan orang tua saya sendiri ya. Warung, maksudnya warung. Anggur. Jadi itu orang lapangan tuh biasanya kerjanya kalau ada trouble aja apa gimana sih, Pak? Kalau biasanya saya selama rutinitas itu satu yang pasti kalau ada permintaan kayak masang. Oh, ini member baru gitu ya? Ya, kalau ada pemasangan baru. 2, ketika repair. Perbaikan apapun itu, ada yang rusak, ada yang harus diganti, dan yang ketiga itu maintenance. Jadi perawatan. Jadi kadang anak-anak nih suka nggak bisa bedain mana repair mana maintenance. Jadi mereka bilang kalau ada yang rusak itu di maintenance. Padahal itu istilahnya beda kan. Jadi kan kalau misalkan repair, contoh
ya tahulah kalau di ISP kan kayak salah satunya kan saya selama 1,5 tahun di wireless ya Pak. Bapak juga tahulah kalau wireless tuh kan di angkasa langit gitu kan. Di tower ya. Iya di tower sangat dekat sekali dengan. Waktu itu mah masih bisa ya naik tower. Sekarang masih bisa, cuma kasihan towernya doang. Nah, oke. Itu mungkin sedikit gambaran awalnya ya Pak. Tapi gini loh Pak, ini kan rata-rata abis lulus sekolah langsung kerja di itu ya? Iya. Ini nggak sih apa namanya? Ibaratnya gini ya, namanya bocah baru lulus SMK gitu kan. Gugup nggak gitu, ibaratnya ngadepin. Ya waktu sekolah kan mungkin belajarnya ya sekedar materi kan ya, materi belajar yang apa namanya, orientasinya kan ke nilai ya, kompetensi gitu. Nah kalau kerja kan beda, real gitu ya, masalahnya real. Terusnya ngadepinnya juga orang lain kan, misalkan tadi masang jaringan baru gitu. Itu gimana pengalamannya waktu itu kalau Pak Heru? Kalau gugup pas pertama jujur saya hari pertama lah, ingat nggak Pak waktu itu ngapain loh hari pertama kerja itu? Hari pertama kerja kan setelah diwawancara nih besoknya hari pertama kerja. Saya ingat hari pertama kerja saya langsung naik tower waktu itu tuh. Dan saya belum bisa apa-apa. Dan kebetulan. Tapi waktu sekolah udah belajar naik tower? Nggak ada. Baru naik kelas aja. Yohan naik kelas juga. Jadi waktu pertama kali ya namanya juga apa namanya? Baru ya. Udah orang kerja kan, ibaratnya ya harus mau ya kalau dibilang ini kerjaan. Itu diajarin dulu lagi, enggak gitu? Enggak diajarin, cuma ya udah naik. Tapi ada pendampingnya gitu, seniornya. Ada pendampingnya dulu ketika naik. Ya udah karena kita kerja kan beda tanggung jawab ya Pak ya, beda ya. Kalau siswa kan ya ada tugas ada bisa lah. Dan yang dihadapin guru ini kan kalau kita kan beda dunia kerja. Klien ya. Jadi mau nggak mau ya harus dikerjain. Nah dari situlah muncul kebiasaan dan harus bisa. Kalau Pak Zaki waktu hari pertama Pak ingat nggak? Hari pertama tuh ada cerita lucunya juga sih. Iya gimana? Jadi kan karena saya nunggu nih punchline-nya. Karena gak tahu sebelumnya kerjanya bakal apa kan ya. Jadi technical support itu apa sih? Jadi itu outsourcing-nya apa? Jadi sama yayasan tahu kerja gitu. Jadi pakainya tuh rapi, pakai celana bahan, kemeja. Baju putih. Enggak juga sih. Saya kira putih itu. Lagi training gitu. Terus tuh sama juga tuh pas pertama kali itu ke sekolah buat masang instalasi jaringan kan. Naik para untuk para itu apa ya? Plafon. Langit plafon. Ini plafon. Iya, langit. Internet sudah. Kalau di tempat dulu sih biasanya ada training dulu sih Pak biasa. Oh, waktu di perusahaan Pak Zaki mah training dulu ya? Iya, cuman waktu Pak Herul langsung tanding. Ibarat pemain bola mah. Karena kan ISP baru ketika saya masuk. Emang butuh banget ya? Iya, nggak ada trainernya. Siapa yang mau train orang baru semua gitu. Nah, terus gimana? Tapi gimana kitanya juga sih kalau kita nggak pernah mencari sesuatu misalkan jaringannya ya nggak akan dikasih sama yang trainernya itu gitu. Jadi harus ada inisiatif juga. Oh, jadi nggak yang disuapin gitu ya waktu trainingnya. Tapi Anda sekarang kan lagi mencari tapi kok belum. beda lagi tuh Mbak. Itu juga. Berarti ibaratnya kalau Pak Zaki mah hari pertamanya teh yang nggak kaget-kaget banget ya, cuma masalah kayaknya salah kostum ya. Itu salah kostum. Terus gimana dah Pak? Lucunya di mana nih? Kayaknya lucunya yang nyari dapat. Cuma jodoh kan. Terus gimana Pak? Kalau dibilang kembali ke pertanyaan awal gugup atau enggak ya pasti gugup ya. Karena kan itu kan baru pertama kali. Dan kayaknya kan kerjanya juga manjat-manjat ya kan ya. Manjat-manjat yang sebenarnya sih saya tuh takut ketinggian awalnya ya. Anda tinggi nggak takut? Kalau takut ketinggian, Anda takut. Naik parah. Belum terbiasa. Nah, pas naik lagi ada tikus gak Bang? Biasanya tuh harus susah tuh menentukan titik mana yang supaya nggak jatuh jeblos gitu ya. Iya. Positioning Pak. Positioning itu. Aduh, berarti di jaringan resiko juga ya kerja. Kalau teknisi ya. Bener. Oke, sekarang saya mau lebih gini lah. Berarti ibaratnya gini lah, kalau di awal ya kita yang lihat di awal pas kerja, terus hubungannya sama kan
alumni TKJ juga ya, SMK TKJ juga. Sekarang kan istilahnya kan udah punya pengalaman itu ya, udah pernah SMK di TKJ, udah pernah kerjanya di jaringan juga. Itu awal tuh setelah pengalaman tadi itu apa sih yang harus dipunyai gitu sama yang sekarang yang masih sekolah nih, yang nanti bentar lagi lulus nih, untuk menghadapi tadi tuh supaya nggak gugup bla bla bla. Dari Pak Zaki gitu. Yang pertama sih yang pasti mental ya, benar gak? Iya, mental. Kalau mental kita down dikit-dikit, takut nggak berani, takut salah gitu ya. Salah kan terkadang kita kamu tuh bilang nggak bisa sebelum aku mencoba gitu. Harusnya tuh kita coba dulu, setelah kita coba ya gagal, baru ketahuan kan bisa atau enggak ya gitu. Nah kalau Pak Herul gimana Pak Herul? Ya kalau Pak Zaki kan kalau masalah mental itu pasti penting banget. Selain mental juga kan pasti ada yang namanya hard skill ya. Jadi hard skill yang secara dasar yang teknis banget ya. Teknis banget. Jadi kayak dan kayak misalkan teknik-teknik dasar itu memang penting banget. Apa tuh Pak? Apa aja yang harus dipegang? Kan kalau kita lihat ISP di Indonesia banyak ya. Kan pasti ISP kalau pasti pakai 2 media. Kalau nggak wireless pasti fiber optik. Ya pakai kabel. Nah kalau yang wireless ya mau nggak mau pasti salah satunya ada metode naik tower ataupun pasang tower. Pasang tower bukan berarti masang tower tapi kayak masang radio. Pipa ya. Pipa. Jadi pakai pipa gitu. Ini apa tuh namanya istilahnya? Pole. Bracket ya. Pole. Iya pole. Ya masang tiang gitu supaya antenanya di atas. Jadi kalau misalkan lagi naik tower ya harus satu memang teknisi nggak boleh takut ketinggian. Iya. Ya terus mau kabel ataupun mau wireless itu sama. Kami para teknisi pasti merasakan yang namanya masuk ke dalam plafon. Langit-langit. Iya langit-langit. Kenapa? Kalau kabel juga kan kalau bukan SOP kayak apa ya? Standarnya tuh nggak boleh kelihatan ya. Standarnya kan kabel tuh nggak boleh kelihatan. Jadi ketika kabel masuk ke dalam ruangan pasti lewat langit-langit semua. Kalau di langit-langit mah mau ditebar gimana aja kan nggak akan ada yang lihat gitu kan. Kecuali tikus mungkin. Iya. Jadi dari situlah itu memang. Tapi bukan berarti kita harus coba-coba siswa naik ke langit-langit. Gitu ya. Apa harus? Nah ini pertanyaannya gini ya Pak. Tadi kan kalau Pak Zaki mental. Kalau Pak Herul basic teknis gitu. Kan di sekolah diajarin gak itu waktu dulu? Ini mah kita nggak bahas sekolahnya di mana ya, intinya secara general lah. Kan kayaknya jarang ya di ini ya. Masalah itu tuh kayak tersirat gitu ya kalau masalah mental tuh. Misalkan kita lagi belajar sesuatu tuh nggak yang kita sekarang belajar mental kan nggak ada kayak gitu. Nah itu waktu itu gimana? Diajarin nggak sih Pak? Apa waktu jadi siswa gitu ya? Ini nggak lupa jadi saya nanya apa? Ada iklan. Dipelajarin atau enggak? Enggak, misalkan pas jadi siswa waktu belajar gitu ya. Oh iya nih, kayaknya gue lagi diajarin mental nih. Merasa seperti itu nggak Pak? Ada nggak sih waktu itu, waktu sekolah lah? Pastinya ada ya. Contoh kan dari kedisiplinan juga kan melatih mental kita kan. Contohnya gimana tuh? Kalau waktu Pak Zaki lah, waktu sekolah gitu. Misalnya kita buat salah dong, buat salah kan otomatis pasti ada ditegur lah sama gurunya. Itu kan sebenarnya melatih mental kita juga, apakah kita menerima apa yang kalau dikoreksi gitu dikoreksi kayak gitu kan. Itu kan termasuk ke arah ke mental juga sih. Oh iya sih benar juga sih. Cuma nggak semua orang tuh bisa nerima ya. Itu dia. Itu sih. Nah kalau kayak Pak Herul kan saya yakin waktu sekolah gak diajarin naik tower kan ya. Nah itu apalagi naik para gitu kan. Para lagi. Langit-langit kan. Nah itu gimana itu waktu itu? Ya kalau ini nggak sih maksudnya waktu hari pertama shock nggak gitu? Ya, wah masang kabel hari pertama langsung naik tower. Ya naik tower cuma sedikit dikasih. Berapa meter itu waktu itu? Berapa ya kayaknya deket sih nggak terlalu tinggi cuma 6 meteran. 6 meter dari cuma di ini ya? Di rooftop ya? Enggak dari tanah. Dulu ingat saya di lapangan nggak boleh ya. Nggak, dulu di Sempur saya masih ingat. Jadi dari tanah cuma 6 meter dekat, apa 7 meter gitu. Tapi kan ya ibaratnya kita kayak yang pertama kali belum pernah mencoba, tiba-tiba gitu ya gimana. Tapi kembali lagi kan mental
kena lagi di situ. Kalau misalkan tidak punya tanggung jawab, saya kayaknya pulang. Karena di situ saya cuma berdua tapi karena punya tanggung jawab ya udah. Karena butuh juga ya, udah kerjaan. Iya benar. Memang waktu di sekolah nggak ada yang ngajarin. Iya. Ya sekarang siapa yang mau ngajarin naik ke para, Pak? Iya juga sih. Kayaknya saya perlu deh tahun depan deh ngajarin itu. Lobangnya udah disiapin soalnya buat naik para. Nah sekarang saya mau lebih ini deh, lebih biar nyambung lagi ya. Saya kan dari sisi sekolah nih, dari sisi TKJ-nya. Sekarang kan Pak Hairul sama Pak Zaki kan dari sisi industri lah, yang punya pengalaman di sisi industri gitu kan. Menurut Pak Hairul dulu nih ya, kan di SMK tuh saya TKJ ini kan materinya banyak ya. Banyak. Iya. Menurut Pak Hairul tuh apa sih persentasenya tuh ya dari misalkan ada sekian KD gitu ya, yang benar-benar dipakai di industri berapa persen yang sebenarnya di industri tuh udah nggak ada kayak ginian gitu. Itu menurut Pak Hairul, sekarang kan udah jadi guru nih ya. Itu gimana tuh menurut Pak Hairul? Kalau menurut saya menurut saya pribadi, misalkan dari kita kan tahu ya pelajaran dari kelas 10, 11 dan 12 kan berjenjang. Ditambah bercabang dan berakar. Luas banget lah. Kalau ibaratnya seperti yang pengalaman saya sama Pak Zaki, memang untuk selevel SMK ketika mencari kerja yang satu jurusan, contoh kita TKJ teknisi ya, ataupun di ISP engineering lah ya, network engineer, itu kita memang si perusahaan itu memang tidak mencari yang benar-benar expert, karena memang jarang banget gitu kan. Sekalinya expert pun kayaknya penempatannya sulit. Memang yang paling penting itu yang dasar-dasar. Yang di lapangan tadi sih yang paling banyak ya. Karena ibaratnya logikanya gini Pak, se-expert-expertnya siswa, contoh beneran siswa itu bener expert gitu kan di bidang TKJ. Lulus masuk ke Telkom, gak mungkin dia langsung disuruh nyeting router. Iya juga. Gak mungkin. Kayaknya mau kopi dulu. Pasti bikin kopi ya. Gak mungkin. Terus gak mungkin juga kata Pak Zaki kan langsung tiba-tiba jadi megang server, itu gak mungkin. Karena bukan berarti bukan levelnya, tapi gak bisa langsung ke situ. Ada tahapannya. Nah, tadi kan saya nanya persentasenya gitu ya. Misalkan dari yang menurut Pak Hairul nih, dari sekarang udah jadi guru kan, kira-kira ada berapa persen yang sebenarnya tuh di industri tuh nggak butuh-butuh banget gitu materi ini gitu, ibaratnya mah nggak terlalu dipakai gitu. Jadi terus yang bagian ini mah penting banget nih. Itu kira-kira berapa perbandingan? 20% paling. Yang nggak harus. Enggak, 20% tuh yang wajib banget. Nah, kira-kira apa aja tuh Pak Hairul? Kalau di TKJ ya. Yang ibaratnya biar ini anak-anak kita juga ya harus aware gitu. Itu yang ya kan Pak Hairul, Pak Zaki benar-benar udah nyemplung di situ gitu ya. Udah tahu lah ibaratnya ininya. Jadi otomatis kan ada meren ini pikiran yang wah gue waktu dulu sekolah nggak diajarin nih kayak gini-gini. Ada itu. Itu gimana? Ya kalau dari 20% kebetulan kan sekarang jadi guru ya. Nah. Yang paling penting satu yaitu kalau untuk itunya IP, itu IP penting banget. WhatsApp ini ya, TCP/IP. TCP/IP, subnetting, cara ngitung IP. Jadi itu penting banget. Kalau itu nggak ada, karena kan perangkat jaringan itu pasti berhubungan dengan IP ya Pak. Ya kan, perangkat jaringan kayak misalkan kita mau nyeting router, mau nyeting apapun itu. Ya ngobrolnya emang pakai IP. Pasti IP ya, gimana lagi. Kalau IP-nya misalkan kayak mungkin di Pak Zaki yang sering di server, mungkin kalau di komputer-komputer ataupun di perangkat lain enak. Kalau IP biasanya prefixnya kita pakai slash. CDR. Tapi ada yang nggak pakai prefix atau CDR, langsung netmask. Kadang siswa itu masih banyak yang bingung. Misalkan /29 ini netmasknya berapa ya belakangnya. Nah itu tuh penting banget Pak. Berarti kalau di pelajaran mah Komjardas ya? Komjardas. Itu harus dipegang banget ya? Nah, kalau Komjardas itu bahkan semua dasar di Komjardas, Pak. Iya, dari pengkabelan, instalasi ya? Iya. IP address ya? Di situ. Makanya dari dasarnya Komjardas, misal semua udah kuat kan masalah IP, nah baru sedikit-sedikit anak memang harus tahu cara ngeremot. Remote perangkat. Jadi kan
kita tahu ya Pak, kalau nggak salah sekarang banyak sekali TKJ yang belajar tapi virtual, pakai simulator. Nah, itu beda pasti ya, feel-nya beda ya. Nah, sekarang kalau mau nantang siswa SMK 4 nih, seangkatan aja yang sekarang nih, saya tanya pakai misalkan perangkat yang mereknya yang itu tuh, ya, yang harus pakai konsol gitu. Saya yakin mereka nggak akan bisa. Karena biasa simulator. Ya, karena biasa simulator. Biasanya pakai tracer. Sedangkan nanti kalau kerja teh real device semuanya. Ya, pakai Genestry gitu kan. Sedangkan saya dulu waktu belajar gak pernah simulator, tiba-tiba langsung real. Ya, itu bedanya. Berarti poinnya kan lebih enak kalau pakai real ya. Iya. Walaupun itu tergantung ini masing-masing ya, sekolah masing-masing fasilitasnya ya. Tapi alhamdulillah sih di kita mah hampir ada ya, semuanya ada ya. Ada kayaknya. Ya mungkin di awal mah nggak apa-apa sih buat belajar konsep sih ya pakai ini ya. Emang beda banget sih nantinya. Karena bahkan kalau nggak salah mungkin Pak Yuda juga tahu ada beberapa perintah yang dipakai tracer misalnya yang asli itu beda ya. Beda nggak sama. Nggak ngefek gitu kalau dipakai perintah gitu kan. Pasti mereka kok aneh ini gimana gitu kan. Mereka biasanya klik 2 kali gitu kan pakai tracer masuk CLI. Ini sekarang ada router CLI ada gitu. kabelnya misal ada kabel apa namanya? Konsolnya itu. Nah, mereka kan nggak bisa ngerasain ini walaupun di virtualnya ada gitu di simulator. Cuma kan ya harus tahu realitinya ya. Mereka pakai yang gambar petir Pak. Otomatis. Nah, sekarang saya mau ke Pak Zaki nih. Kalau dari Pak Zaki gimana? Ya kan khususnya gini ya. Kalau Pak Zaki kan kalau di kita nih di sekolah kita kan bidangnya tuh di server ya, sysadmin. Itu kalau Pak Zaki gimana? Sama sih awalnya sih yang utama kan Komjardas ya. Di Komjardas kan dipelajari tentang menginstalasi itu. Sama yang juga berbau teknis ya di situ. Kan. Begitu juga dengan di server. Kan server juga kan punya sistem operasi dong. Iya. Oh ya. Gak mungkin server itu nggak ada sistem operasi. Jadi sebenarnya dasarnya nih untuk yang mau belajar di server ya instalasinya dulu tuh, instalasi OS-nya dulu kan. Itu kan OS itu kan ada yang GUI, ada yang CLI gitu juga kan. Berarti itu wajib ya. Wajib dipegang lah kok kompetensi ini. Iya. Soalnya kalau dasarnya nggak ada, ya kitanya susah untuk belajar ke depannya gitu kan. Apalagi namanya konsep itu kan penting banget Pak, nggak bisa ditinggalkan atau nggak bisa dilupakan begitu saja gitu. Benar. Tapi gini nih, saya sekarang sih udah apa ya bisa bilang udah kalau Pak Herul mah di network engineeringnya ya. Kalau Pak Zaki ke sysadmin. Apa ya pertanyaannya nih? Itu teh core-nya di TKJ bukan ibaratnya kalau nanti di industrinya. Apa emang terpisah kalau sysadmin mungkin network engineering ke infrastruktur gitu apa gimana sih biar mungkin siswa ada yang mikir ngapain sih kita kan anak TKJ kok belajar nyeting server misal banyak gitu. Iya Sakit dulu. Iya sebenarnya sih itu bagian dari networking juga Pak ya. Jadi itu kalau coba saya jelaskan ya, di ISP itu ada tiga yang utama ya. Yang pertama technical support, yaitu teknisi yang masang-masang perangkat. Instalasi ya? Infrastruktur itu ya? Kemudian ada namanya NOC, Network Operating Center. Biasanya lebih ke konfigurasi, ke arah konfigurasi router. Internal. Kemudian ada lagi sysadmin, lebih ke arah servernya. Tapi antara NOC sama sysadmin itu sangat berkaitan gitu. Jadi si bagian server juga harus tahu networking juga gitu. Iya sebenarnya sih semua intinya sih dalam satu tim itu ya harus paham sistem sistem itu ya. Itu segitiga nyambung. Ya, sekarang kalau teknisi ibaratnya nggak bisa nyeting, misal dia nggak bisa remote ke dalam si perangkat yang akan dia pasang, ya si NOC juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Semua nyambung di situ. NOC juga termasuk itu ya monitoring ya. Monitoring. Enak NOC duduk. Enggak juga sih Pak. Tapi pusing. Yang enak sih NOC Pak. Nos ngebut. Kalau di balapan tuh nos pakai nos. Wah ini juga ya lumayan ini juga sih apa ya. Ya emang harus disiapin sih kalau misalkan kalian mau kerja gitu ya nanti habis lulus dari sini. Walaupun nggak gampang sih karena kan jurusan kita kan lulusannya banyak ya. Banyak banget. Mungkin dalam satu kota tuh yang jurusan TKJ itu banyak banget sekolahan.
Jadi ya jangankan sama sekolah lain, sama teman kamu nih yang satu kelas itu ya saingan kamu itu tuh nanti kalau kerja. Bagi yang mau bersaing. Iya. Sedangkan di ya kayak mungkin kayak Pak Zaki, Pak Herul dulu waktu kerja kan nggak banyak kayak pabrik ya karyawannya ya. Enggak. Dulu masih inget gak Pak? Ada berapa teknisinya? 3. Tuh 3. Pak Zaki? Teknisi kayaknya 5 deh. Tuh 5. Itu tuh satu kota ya areanya, bisa Bogor ya, Depok ya. Oh, bayangin. Jadi nggak kayak pabrik yang 40 mungkin ratusan mungkin ya. Ratusan. Ya, artinya tuh apa sih? Ya persaingannya ketat dia itu mah. Enggak, kalau nggak jago, kalau nggak punya perbedaan gitu ya dari yang lain ya nggak laku. Ya, gitu. Mungkin gitu ya, Pak Herul ya. Gitu sih, Pak. Berarti waktu itu udah laku ya, Pak Herul. Pak Zaki mah belum. Ini tuh konteksnya. Ya seru juga sih. Mungkin terakhir ini mah apa yang mau disampaikan ke siswa nih berkaitan yang mau kerja nanti kalau lulus di bidang ya kayak Pak Zaki, Pak Herul ini gitu. Gimana Pak? Ada yang mau di ini? Sebenarnya kalau dari dunia industri itu dinilai dari 3 poin. Yang pertama adalah yang paling utama ya attitude, sangat penting banget. Kalau misalkan attitude kamu nggak pernah benar ya, nanti ketika kerjanya akan mengalami kesulitan. Iya, nggak ngikutin prosedur ya ibaratnya. Kan kalau ketika sekolah masih ada surat peringatan. Kalau kita nanti kerja ya nggak bisa kayak gitu. Dipecat ya Pak? Ya dipecat loh. Iya. Kemudian yang kedua penilaiannya itu dari sisi skillnya terutama sesuai dengan kompetensi ya. Yang terakhir ya dari sisi soft skill-nya juga jadi ditinggalkan, kayak gimana caranya berkomunikasi. Nah ini nih. Gimana caranya berinteraksi dengan semua orang. Ibaratnya walaupun teknisi ya Pak, harus ya bisa ngomong gitu. Bisa ketemu customer. Ibaratnya mau masang ke rumah orang nggak pakai ngetok kan. Ya itu kan salah satunya ya. Langsung naik ke para. Misalkan mau naik para nggak ada obrolan dulu sama yang punya rumah. Itu kan ya itu soft skill yang kadang kita lupa ya kadang ya. Jadi lebih ke ya teknisnya nih harus ini nyeting. Mending teknisnya jago Pak. Iya. Itu beda lagi sih ya, bingung saya. Nah kalau Pak Herul gimana Pak? Apa yang mau disampaikan dah? Kalau buat kalian yang sekarang masih sekolah, masih belajar ya di TKJ. Terutama ini nih yang kelas 12 lah. Ya. Jadi memang kalau saya kan ini udah mainin soft skill ya. Kalau memang kan soft skill juga bisa ngomong tapi nggak ngerti. Ya tadi makanya kan attitude, skill. Saya akan lebih mendalaman skill yang tadi kata Bos Zaki bilang. Jadi seperti kata guru saya, kalau memang lulusan SMK itu skillnya jujur aja nggak harus banyak, lebih baik 1 tapi dalam. Saya suka tuh itu guru saya yang bilang. Saya tahu nih gurunya kayak. jadi ibaratnya guru saya pernah nanya ke saya gini, Herul, kamu sekarang bisa seperti ini, emang dulunya belajar semuanya? Enggak apa? Iya. Saya juga jadi inget dosen saya tuh Pak Herul, katanya lebih baik apa sih tadi dalam tadi satu tapi dalam tahu sesuatu tapi dalam daripada banyak tahu tapi dikit gitu. Makanya jadi kalau misalkan kayak kalau kata guru saya 1 dasar mateng aja kan, kalau udah dasar udah mateng ditambah soft skill attitude bagus udah Pak, untuk level lanjutnya lebih mudah kan, tinggal belajar ini, saya udah tahu dasar tinggal lanjut belajar ini tinggal tadi lanjut. Ya balik lagi ke tadi apa yang harus itu terutama di kelas 10 sih ya. Nah, itu dia itu makanya akan menjadi apa sih? Dasar. Iya, dasar untuk melangkahnya pegangannya. Makanya kenapa kalau di dasar itu benar-benar apalagi kan kalau sekarang kita tahu kalau ngomongin TKJ, ISP ya kita tahu kayak apa? Saingan banyak ya. Di ISP-nya kan kita tahu rata-rata udah fiber kan. Nah, kalau nggak tahu dasar-dasar fiber misalnya langsung teknis, udah. Oke. Gitu. Itu sih ya. Yang perlu diperhatikan nih yang nonton video ini nih. Ada apa emang? Ada sih ya paling 5 orang. Yang diberangkat nonton. 5, 2 lagi siapa? Kan 1, 2, 3 nih. Ini ada anak PKL nonton. Jadi itu aja mungkin. Mudah-mudahan nanti dari kita gitu dari SMK 4 lulusan TKJ-nya bisa terserap benar-benar di industri. Terus juga kita bareng-bareng lah memperbaiki mungkin metode belajar kita supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di industri, mungkin gitu ya Pak Herul ya. Mungkin itu aja, makasih buat Pak Herul, Pak Zaki buat waktunya ya.
Mungkin itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to IT Home.